Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri asfiyaihi tatanazzalur rahmatu wal barakat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi ulil mafakhiri wal karamat wa ashabihi alladhina wa'adallahu liman tabi'ahum fi dinihi nailar rahmati wal barakat. Amma ba'du, ila hadratil alimil amilil fadil Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa Syekh Abdullah bin Umar Al-Hadrami syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma yajibu 'ala kulli muslimin balighin 'aqilin liyasihha islamuhu i'tiqadu makna syahadataini wa tasmimu qalbihi ay jazmuhu alaihi ay zalikal makna bihaitsu la yaqa'u alaihi syakkun wala nisyanun. Ketentuan yang pertama kali diwajibkan bagi setiap muslim yang baligh lagi berakal agar supaya keislaman dirinya itu sah ialah meyakinkan akan arti dari dua kalimat syahadat dan memantapkan hatinya, yakni menguatkan akan makna dari dua kalimat syahadat tersebut sekiranya tidak terjadi keraguan dan kealpaan pada arti dua kalimat syahadat tersebut. Wa qad nassal ulama'ul a'immatu ala wujubi fahmi ma'nahuma wa illa lam yantafi' bihima sahibuhuma fil inqadhi minal khuludi finnari. Para ulama yang menjadi imam-imam mazhab, sungguh mereka telah memastikan mengenai kewajiban untuk memahami makna dua kalimat syahadat tersebut. Dan jika tidak memahami makna tersebut, pelaku pembacaan dua kalimat itu, maka ia tidak akan bisa memperoleh manfaat dari dua kalimat syahadat itu untuk dapat selamat dari kelanggengan berada di dalam neraka. Wa makna asyhadu alla ilaha illallahu a'lamu bil burhani yaqinan wa a'taqidu biqalbi i'tiqadan jaziman la taradduda fihi wa ubayyinu li ghairi ay ukirru bilisani hatta yasma'an nasu iqrari. Dan adapun arti dari kalimat aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu aku mengerti berdasarkan burhan, berdasarkan dalil penguat keyakinan
dengan keyakinan yang sesungguhnya. Dan aku meyakini dengan hatiku, dengan keyakinan yang kuat, lagi tidak ada keraguan sedikit pun dalam hal itu. Dan aku bisa menjelaskan kepada orang selain diriku, yakni aku mengukuhkan dengan lidahku, dengan ucapanku, sehingga para manusia dapat mendengarkan pengukuhanku. Allah ma'buda bihaqqin ay bighairi batilin kainun fil wujudi illallahu. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benarnya, dengan tanpa kebatilan, tanpa ketidakbenaran yang berada dalam wujudnya, kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa al-munfaridu bil khalqi wa ikhtira'il a'yani wal asari wal jawahiri wal a'rabi. Maka dialah Allah, zat yang Maha Esa, mandiri dalam menciptakan dan berinovasi pada penciptaan materi-materi, benda-benda, dan pengaruh-pengaruh, fungsi sumber daya, serta jauhar-jauhar, yakni elemen, anasir, partikel, dan sifat-sifat talenta-talenta. La yakhruju hadisun an ayyakuna makhluqan lahu ta'ala. Tidak akan keluar, tidak akan bisa terwujud sesuatu yang baru, pasti keberadaan sesuatu itu adalah sebagai satu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan ketentuan qada dan qadarnya. Fajami'ul ahwalil ibadi wa af'alihimul ikhtiyariyati waqi'atun biqudratillahi ta'ala. Maka semua hal ihwal hamba-hamba Allah dan perbuatan-perbuatan ikhtiyariyah mereka adalah merupakan satu kejadian yang disebabkan oleh kodrat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa liqudratihim ta'sirun fiha, balillahu ta'ala ajra adatahu bi ayyujida fil abdi qudratan wa ikhtiyaran. Dan bukan karena kemampuan mereka yang bisa memberikan pengaruh di dalam perbuatan-perbuatan mereka itu. Akan tetapi Allah lah yang telah memfungsikan adatnya. Allah yang telah memberlakukan hukumnya sendiri dengan cara diwujudkan di dalam diri seorang hamba berupa sifat kuasa, kemampuan, sumber daya, dan ikhtiar, kehendak, kemampuan berpikir, dan menganalisa berbagai kemungkinan duniawi. Wa huwa ta'ala yanfaridu bitadbiri lil umuri duna musyarikin wala mu'inin. Fala yahdutsu hadisun fil alamil ulwiyyi wala fil alamis sufliyyi illa bitadbirihi wa iradatihi wa hikmatihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang mandiri dalam hal mengatur semua perkara, tanpa satupun sekutu dan tanpa satupun penolong. Maka sesuatu yang baru, makhluk, tidak akan terwujud di alam ulwi, di alam yang tinggi, dan di alam sufli, yakni di alam yang bawah,
terkecuali dengan pengaturan Allah, kehendaknya dan kebijaksanaannya. Wa huwa ta'ala alimun bi'awaqibil umuri kulliha min ghairi fikrin. Wa man alima anna Allah ta'ala munfaridun bil khalqi wat tadbiri fala yufakkiru fi tadbiri nafsihi bal yakilu tadbirahu ila khaliqihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui tentang akibat-akibat dari segala sesuatu seluruhnya, dengan tanpa ada perenungan, tanpa perlu berpikir terlebih dahulu. Dan barang siapa yang telah mengerti bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mandiri dalam penciptaan dan pengaturan, maka orang itu tidak perlu berpikir dalam pengaturan hidup dan kehidupan dirinya, akan tetapi dia cukup memasrahkan pengaturan hidup dan kehidupannya itu kepada Sang Penciptanya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Tuhanmu menciptakan apapun yang Dia kehendaki dan memilihnya. Quran surah 28 Al-Qasas ayat 68. Fafi la ilaha nafyu ma yumtana'u alaihi ta'ala minasyuraka'i wal amthali. Maka di dalam makna tidak ada Tuhan, itu berarti meniadakan segala apapun yang dapat mencegah pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, berupa sekutu-sekutu dan semisalnya. Wa fi illallahu isbatu dzatil aliyati wa ma yastahiquhu min sifatil kamali. Dan dalam makna selain Allah terkandung penetapan zat yang luhur dan sifat-sifat kesempurnaan yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk memilikinya. Wa an ba'dil ulama'i as-sarra birrumi faqala lahum lima ta'buduna Isa. Dan di dalam suatu keterangan dari sebagian ulama, dia bercerita tentang rahasia kepada orang-orang Romawi. Lalu ulama tadi bertanya kepada mereka, karena apakah kalian menyembah Nabi Isa alaihissalam? Faqalu li'annahu la abalahu. Maka mereka menjawab, karena sesungguhnya Nabi Isa tidak memiliki bapa. Faqala fa'adamu aula bikaunihi ma'budan li'annahu la abawaini lahu. Lalu ulama tadi berkata, kalau begitu Nabi Adam alaihissalam lebih utama untuk dijadikan zat yang disembah, karena sesungguhnya Nabi Adam tidak memiliki bapak dan ibu baginya. Qalu fa innahu kana yuhyil mauta. Lantas mereka, orang-orang Romawi, menjawab, karena sesungguhnya Nabi Isa itu dapat menghidupkan orang-orang yang telah mati. Qala fahizqilu aula bidzalika li'anna Isa ahya arba'ata nafarin wa hizqilu ahya thamaniyata alafin. Lalu ulama tadi berkata, kalau begitu
maka Hizkil lebih baik dalam hal itu. Karena sesungguhnya Nabi Isa telah menghidupkan kembali 4 kelompok hitungan manusia yang tidak lebih dari 10 orang. Sementara Hizkil, beliau telah menghidupkan 8.000 orang. Faqalu fa innahu kana yubri'ul akmaha wal abrasa. Kemudian mereka berujar, karena sesungguhnya Nabi Isa itu dapat menyembuhkan kebutaan orang yang buta dan bisa menyembuhkan penyakit orang yang kusta. Qala fajirjisu aula bidzalika li'annahu tubikha wa uhriqa thumma kharaja minal matbakhati saliman. Maka ulama tadi berkata, maka Jirjis lebih baik dalam hal itu, karena dia telah dimasukkan ke tempat masakan, direbus dan dibakar. Dinyalakan api di bawah tempat perebusan itu, lalu dia keluar dari tempat perebusan itu dalam keadaan selamat. Tanbihun, ay hada tanbihun. Ini satu peringatan. La yasihu ibdalu lafzin bi akhar walau kana muradifan lahu. Tidak sah mengganti satu kata dari 2 kalimat syahadat dengan lafaz yang lain, walaupun lafaz yang lain itu merupakan muradif atau sinonim dari lafaz yang digantikannya itu. Fala budda fi sihhati islamil kafiri min lafzi asyhadu walau bil ajamiyati. Maka diwajibkan dalam mengesahkan keislaman orang kafir untuk menggunakan lafaz asyhadu, walaupun orang kafir tersebut berbahasa ajam, yakni selain bahasa Arab. Wa haka ba'duhum ala dzalika al-ijma'ah. Dan sebagian ulama telah menuturkan mengenai kewajiban tersebut sebagai satu putusan ijma', suatu konsensus kesepakatan para ulama fuqaha. Falau qala a'lamu badala asyhadu lam yakun musliman li'anna syari'a talaffaza bi asyhadu fi ada'i syahadati. Lalu jika orang kafir itu mengatakan a'lamu, aku mengerti, sebagai ganti dari lafaz asyhadu, aku bersaksi, maka orang kafir itu belum diputuskan beragama Islam. Artinya belum sah disebut sebagai muslim. Karena sesungguhnya pemegang otoritas syariat telah mengucapkan dengan lafaz asyhadu, aku bersaksi, dalam melakukan persaksian. Fala takfi a'lamu li'anna syahadata akhassu minal ilmi. Maka pengucapan lafaz a'lamu tersebut tidak cukup untuk mengesahkan keislaman orang kafir itu. Karena sesungguhnya syahadah atau persaksian itu lebih khusus dibandingkan ilmu, pengetahuan. Li'annaha fi'lun sadirun an ilmin hasala bimusyahadati basarin au basiratin. Karena sesungguhnya syahadah, persaksian, adalah merupakan perbuatan yang ditimbulkan dari ilmu yang didapat ilmu tersebut melalui penyaksian mata
ataupun penyaksian hati nurani. Fakullu syahadatin ilmun wala aksa kada afadahus Suhaimiyu. Maka berarti setiap persaksian itu merupakan ilmu dan tidak sebaliknya. Artinya tidak setiap ilmu itu merupakan persaksian. Demikianlah apa yang telah difaedahkan oleh Syekh As-Suhaimi. Wa qala Syekhuna Yusufu As-Sanbalawini walau ata bi tarjamati a'lamu badala tarjamati asyhadu lam yakfi ay fil islami wa fi ada isyahadati. Guru kami Yusuf As-Sanbalawini, beliau telah berkata, jika seseorang mengucapkan dengan terjemah dengan alih bahasa lafaz a'lamu, yang artinya aku mengerti, sebagai ganti dari terjemah lafaz asyhadu, yang artinya aku bersaksi, maka ucapan terjemah tersebut tidaklah mencukupi untuk mengesahkan, yakni untuk mengesahkan dalam keislaman orang kafir, dan tidak mencukupi untuk mengesahkan dalam pelaksanaan persaksian. Li'anna syahadata lafzun ta'abbudiyun wa li'annaha akhassu. Karena sesungguhnya ucapan persaksian itu adalah lafaz yang merupakan perkara ta'abbudi. Maksudnya merupakan perkara yang petunjuk pelaksanaannya itu tetap dan mutlak, harus sesuai dalam penerapannya tersebut. Dan juga karena sesungguhnya lafaz syahadat, lafaz asyhadu itu lebih khusus dibandingkan dengan lafaz a'lamu. Kama ruwiya 'anil khabar ila 'alimta mithla syamsi fashhad. Hal ini sebagaimana keterangan yang diriwayatkan dari sebuah khobar. Jika engkau telah mengetahui sama seperti seterangnya matahari, maka bersaksilah. Wa'lam annal imana mujarradut tasdiqi. Wallahu a'lam bissawab. Kita sudahi dahulu pengajian kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa-apa yang telah diuraikan tadi bisa difahami dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu li tariqihil qawim wa waffaqana fi dinihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.